Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 TPB 46A akan menjelaskan penerapan prinsip hukum Bernoulli pada tabung pitot. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli yang merupakan seorang ilmuwan dari Swiss sekitar tahun 1700. Hukum Bernoulli merupakan sebuah hukum yang menjelaskan tentang besar atau kecilnya sebuah tekanan dari fluida yang bergerak dan akan berkurang kalau gerakannya lebih cepat. Tabung pitot adalah instrumen untuk melakukan pengukuran kecepatan pada aliran fluida. Tabung pitot ditemukan oleh insinyur berkebangsaan Prancis yaitu Henri Pitot pada awal abad ke-19. Tabung pitot telah digunakan secara luas untuk menentukan kecepatan dari pesawat terbang dan mengukur kecepatan udara dan gas pada aplikasi industri. Prinsip kerja tabung pitot yaitu lubang pada titik 1 sejajar dengan aliran udara. Posisi kedua lubang ini dibuat cukup jauh dari ujung tabung pitot, sehingga laju dan tekanan udara di luar lubang sama seperti laju dan tekanan udara yang mengalir bebas. Dalam hal ini, V1 sama dengan laju aliran udara yang mengalir bebas atau yang kita ukur, dan pada kaki kiri manometer adalah tekanan udara yang mengalir bebas atau P1. Lubang yang menuju ke kaki kanan manometer tegak lurus dengan udara karena laju aliran udara yang lewat di lubang ini berkurang dan udara berhenti ketika tiba di titik 2. Dalam hal ini, V2 sama dengan 0. Tekanan pada kaki kanan manometer sama dengan tekanan udara di titik 2 atau P2. Ketinggian titik 1 dan 2 hampir sama sehingga bisa diabaikan. Tabung pitot juga bisa dirancang menggunakan prinsip efek Venturi, mirip seperti Mach Ventrometer. Bedanya tabung pitot ini dipakai untuk mengukur laju gas atau udara. Prinsip kerja tabung pitot pada badan pesawat yaitu ketika digerakkan dengan cepat ke arah kiri, maka udara akan bergerak berlawanan, yaitu ke kanan. Mula-mula udara masuk melalui lubang pertama, selanjutnya mengisi ruang tersebut sampai penuh. Setelah terisi dengan penuh, maka udara tersebut akan dalam keadaan diam. Udara yang lewat lubang kedua akan selalu mengalir dengan kecepatan udara yang mengalir melalui lubang pertama jauh lebih kecil daripada kecepatan aliran udara yang melalui lubang kedua. Berbeda dengan tabung Venturi, tabung pitot memiliki luas penampang yang sama. Prinsip kerja hukum Bernoulli pada tabung pitot dapat kita lihat seperti gambar di samping ini. Pada tabung pitot, ada bagian dari pipa manometer yang menembus ke dalam tabung. Pipa manometer yang menembus tabung pitot tersebut dihadapkan ke arah datangnya fluida. Dengan demikian, fluida yang mengalir akan menekan permukaan zat cair yang menempati pipa kiri manometer. Dari persamaan hukum Bernoulli, P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Karena V1 sama dengan 0 dan H1 sama dengan H2, maka P1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Dengan menggunakan persamaan tekanan hidrostatis bahwa tekanan di titik P sama dengan tekanan di titik Q, maka diperoleh P1 sama dengan P2 ditambah rho aksen GH. Jadi, kedua persamaan di atas digabung, yaitu P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho aksen GH. V2 kuadrat sama dengan rho aksen GH per setengah dikali dengan rho. Kemudian diperoleh rumus akhir yaitu V2 sama dengan akar dari 2 rho aksen dikali dengan GH per rho. Dengan keterangan, V1 adalah kecepatan aliran gas dalam tabung dengan satuan meter per sekon. Rho aksen adalah massa jenis zat cair dalam manometer dengan satuan kilogram per meter kubik. Rho adalah massa jenis gas dengan satuan kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dan H adalah selisih tinggi permukaan zat cair dalam manometer dengan satuan meter. Kelebihannya yang pertama, memiliki susunan yang sederhana, lalu relatif mudah dan murah. Yang ketiga, tidak perlu adanya kalibrasi.
Yang keempat, pressure drop aliran kecil. Dan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, keakuratan rendah untuk beberapa aplikasi. Lalu, pipa harus lurus dengan kecepatan aliran untuk mendapatkan hasil yang baik. Bernoulli menegaskan dalam buku Hidrodinamika bahwa fluida yang bergerak lebih cepat akan menghasilkan lebih sedikit tekanan. Begitu pula sebaliknya, fluida yang bergerak lebih lambat akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Melalui hukum Bernoulli, banyak sekali dampak yang dapat dirasakan hingga saat ini. Salah satunya adalah penerapan tabung pitot pada badan pesawat. Pesawat bisa terbang karena memanfaatkan hukum Bernoulli. Pesawat dapat naik karena struktur sayap pesawat yang dirancang sedemikian rupa sehingga laju aliran udara tepat di atas sayap lebih besar daripada laju aliran udara tepat di bawah sayap. Karena laju alir yang lebih kecil, sehingga tekanan di bawah sayap semakin besar dan dapat mengangkat badan pesawat sehingga pesawat dapat terbang. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.